Halo adik-adik mahasiswa, jadi bertemu lagi bersama saya di mata kuliah kewarganegaraan ya. Jadi di mata kuliah ini saya akan sharing kepada adik-adik tentang pembinaan kesadaran bela negara. Silakan disimak materi berikut ini ya. Oke, pembinaan kesadaran bela negara. Jadi mengapa bela negara itu penting kita lakukan sebagai mahasiswa, pada umumnya sebagai warga negara Republik Indonesia. Ya, jadi ada beberapa hal yang melatar belakangi gitu ya. Jadi masa sebelum kemerdekaan bela negara itu sudah kita lakukan. Jadi dengan semangat ya nilai perjuangan, jadi perjuangan merebut kemerdekaan sehingga kita menjadi NKRI. Kemudian pada masa setelah kemerdekaan di bela negara itu bisa dilakukan dengan mengisi kemerdekaan tersebut, yang mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi dengan hal tersebut ya kita sebagai warga negara ya mesti melakukan bela negara. Nah, bela negara itu merupakan makna yang sangat luas sekali kita amati ya. Jadi dimulai dari upaya untuk membangun kehidupan nasional yang sosial yang harmonis, rukun dan saling menghormati sampai dengan tindakan-tindakan menangkal ancaman serangan. Apakah itu bersenjata yang datang dari dalam maupun luar negeri untuk melindungi ya kedaulatan bangsa dan negara. Jadi bela negara tersebut bukanlah serta-merta menjadi tanggung jawab pemerintah, di TNI dan Polri, jadi melainkan juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa. Ya, dalam hal ini ya, mahasiswa dalam hal ini bisa berpartisipasi dalam beberapa kegiatan yang menunjukkan rasa bela negara. Ya, nah jadi apa bela negara tersebut? Jadi bela negara tersebut yang merupakan tekad, sikap ataupun perilaku warga NKRI yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, dalam hal ini ada dua kegiatan ya, bela negara yang bisa dilakukan, baik secara fisik maupun secara non fisik. Secara fisik ya tentu ya wajib militer, ya, biasanya dilakukan oleh TNI Polri. Kemudian yang non fisik yang bisa dilakukan adalah menumbuhkan rasa nasionalisme dengan aktif memajukan bangsa dan negara. Baik itu melalui kegiatan pengetahuan dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, jadi pengertian bela negara seperti tadi ya merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam rangka menjalin keberlangsungan hidup bangsa yang seutuhnya. Jadi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pembelaan negara dengan syarat-syarat ya yang diatur dalam undang-undang. Nah, jadi ini merupakan unsur-unsur bela negara yang bisa kita lakukan apakah dengan cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara dan memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, ini dasar hukum ya. Ini dasar hukum yang mengapa setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam kegiatan bela negara. Ya, adik-adik bisa amati ya, bisa amati di materi ini. Jadi ada beberapa pasal, ya ada pasal 27 yang berkaitan dengan setiap warga negara ya berhak dan wajib ikut. Kemudian pasal 30 dari ayat 1 sampai ayat 5 ya yang menyatakan bahwa jadi terkait dengan bela negara atau pertahanan keamanan. Yang mana ya TNI Polri hanya sebagai kekuatan pendukung. Paling utama adalah warga negara tersebut. Jadi silakan adik-adik baca ya. Demikian halnya dengan tugas ya TNI dan Polri juga diatur dalam pasal 30 ayat 3 dan pasal 30 ayat 4. Nah, ini tambahan dasar hukum ya tentang pertahanan negara yang mana dituangkan paling terakhir dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Nah, bagaimana hak dan kewajiban dalam bela negara? Jadi dalam hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, jadi ikut serta dalam mengamankan lingkungan kita. Bisa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi ikut dalam membantu korban bencana yang ada di negara kita, itu merupakan salah satu kegiatan bela negara. Kemudian belajar yang tekun, ya, baik itu di pelajaran maupun di mata kuliah. Baik itu menempuh pada kuliah pendidikan kewarganegaraan maupun mata kuliah Pancasila sebagai ya sebagai bentuk bahwa kita setelah melakukan bela negara. Jadi adik-adik mengikuti mata kuliah ini ya sudah sebagai wujud partisipasi Anda dalam melakukan bela negara. Tidak hanya ikut ya, tapi diimplementasikan. Jadi apa yang adik-adik dapatkan di mata kuliah ini, jadi semestinya diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Nah, arti penting ya, arti penting bela negara. Jadi arti penting kalau kita amati alasan bela negara ya bagi Indonesia, jadi di latar belakangnya dari segi historis. Ya, historis bahwa perjuangan para pendahulu kita sangat luar biasa dalam merebut kemerdekaan NKRI. Jadi kita mesti mengapresiasi hal itu sebagai generasi penerus ya kita berkewajiban menjaga dan mengisi kemerdekaan tersebut. Kemudian fungsi negara sebagai penertiban kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Di samping itu ada sifatnya. Jadi silakan dibaca ya bagaimana sifat negara yang bisa dilakukan. Nah, usaha pembelaan negara yang bisa kita lakukan ya ada beberapa yang dilakukan oleh warga negara yaitu untuk mempertahankan negara. Jadi dari segi ancaman-ancaman yang ada ya tidak hanya melalui gencatan senjata tapi bisa melalui gerakan-gerakan non fisik. Kemudian untuk menjaga keutuhan wilayah merupakan panggilan sejarah yang mana merupakan kewajiban warga negara dengan alasan pentingnya usaha pembelaan negara dengan hubungan dan teori fungsi negara yang kemudian unsur-unsur negara dengan aspek sejarah perjuangan bangsa kita ya. Nah, ini merupakan fungsi negara kalau kita kutip dari seorang tokoh yaitu Profesor Miriam Budiarjo yang menyatakan ada fungsi penertiban, ya ada fungsi kesejahteraan dan kemakmuran, ada fungsi pertahanan dan ada fungsi keadilan. Itu merupakan fungsi negara dalam bela negara. Jadi seorang tokoh ini menyatakan bahwa setiap negara ataupun ideologinya menyelenggarakan beberapa fungsi. Jadi ada fungsi penertiban, ya kesejahteraan, pertahanan dan keadilan. Nah, bagaimana hakikatnya, Adik-adik ya? Jadi hakikatnya pada awal 1990-an, jadi agresi dari luar relatif kecil. Jadi ancaman yang menghancurkan moral, jadi budaya melalui disinformasi. Jadi adanya perang informasi ataupun propaganda. Jadi peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang, ya film porno dan berbagai kegiatan-kegiatan asing yang mempengaruhi bangsa kita, terutama generasi muda yang pada gilirannya merusak dari bangsa kita. Itu merupakan ancaman dari luar yang bisa muncul ya. Ancaman dari dalam yang bisa kita lakukan, yang bisa mengancam negara kita. Jadi adanya penjarahan, jadi penjarahan sumber daya alam Indonesia yang meliputi eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol, yang mana dapat merusak lingkungan atau pembagian hasil yang tidak seimbang, baik yang dilakukan secara legal maupun melakukan secara kolusi dengan pejabat pemerintah terkait dengan penyebab yang menyebabkan kerugian dari negara tersebut. Ini merupakan ancaman ya, ancaman dari luar, ada ancaman dari dalam. Nah, ancaman dari luar ya tentunya yang berkaitan dengan moral, ya moral, informasi, propaganda, peredaran narkoba, ya obat-obatan terlarang, termasuk film porno dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita mengatasi potensi ancaman dari luar? Ya dengan meningkatkan ketahanan nasional. Jadi bisa dilakukan dengan pembekalan mental spiritual ya di kalangan masyarakat ya agar dapat menangkap pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. Dengan meningkatkan rasa cinta tanah air, di patriotisme, jadi melalui pemahaman dan penghayatan. Jadi bukan hanya sekedar penghafal ya, seperti menghafal sejarah bangsa, menghafal Pancasila bukan hanya hal itu. Jadi kita perlu Jadi kita perlu pemahaman dan menghayati, jadi implementasi dan sebagainya. Pengawasan yang ketat terhadap eksploitasi sumber daya alam, ya serta terciptanya suatu pemerintahan yang berwibawa dan bersih, jadi bebas dari KKN. Ya. Kemudian kegiatan yang bersifat kecintaan tanah air, jadi serta menanamkan semangat juang untuk bela negara, ya bangsa dan negara melalui kegiatan-kegiatan yang berbau nasionalisme, serta mempertahankan Pancasila sebagai ideologi jadi negara dan undang-undang sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Nah, ini ancaman dari dalam ya, ancaman dari dalam yang dapat dalam bentuk ya disintegritas bangsa melalui gerakan-gerakan separatis ya, dengan bersama sentimen kesukuan yang mana kita merupakan banyak dari suku, berbagai ras dan lain sebagainya, pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah ya terhadap kebijakan pemerintah. Kemudian keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran HAM, yang mana dapat menyebabkan kerusuhan massa. Kemudian upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang lebih ekstrim
atau yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Kemudian adanya potensi konflik, potensi konflik antara ras dan golongan, baik akibat perbedaan pendapat maupun politik yang mengakibatkan masalah sara. Jadi makar atau penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusi itu merupakan ancaman dari dalam negeri. Nah, bela negara seperti tadi yang saya sampaikan ada secara fisik dan ada secara non fisik. Kalau secara fisik ya pelatihan dasar militer, mana usaha ini untuk membantu TNI dan Polri dalam menjaga NKRI, dan pengabdian diri sebagai prajurit TNI dan Polri juga bisa sebagai secara fisik. Kemudian secara non fisik ya melalui mata kuliah ini, melalui pendidikan kewarganegaraan, jadi kita mengabdi sesuai dengan profesi kita masing-masing ya, dan meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara ya dengan cara menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksa kehendak diri sendiri. Kemudian berperan serta dalam memajukan kehidupan bangsa dan bernegara. Kemudian meningkatkan kepatuhan dan kesadaran terhadap peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan menjunjung tinggi HAM ya, dan lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud kita pengamalan Pancasila sebagai dasar negara. Ini merupakan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan baik secara fisik maupun secara non fisik. Nah, bagaimana dengan hubungan dengan pendidikan melalui bela negara? Ya, yang pertama kita bisa mentaati peraturan yang berlaku, kemudian wajib pajak ya, sadar bahwa adanya pajak, kemudian tidak melakukan kegiatan penyelewengan penggunaan narkoba, jadi ya, kemudian tidak melakukan korupsi. Ini merupakan yang bisa kita lakukan sebagai bela negara. Nah, ini merupakan alokasi pajak, yang mana pajak ini merupakan pendapatan terbesar negara kita. Jadi pajak merupakan suatu hal yang elemen penting dalam menggerakkan roda pemerintahan di Indonesia. Nah, ini merupakan kegiatan-kegiatan yang kita harus jauhi, ya, kita jauhi dan haram hukumnya. Itu mengedarkan narkoba maupun mengkonsumsi narkoba secara terang-terangan maupun secara legal, ya. Jadi itu tidaklah dibenarkan secara hukum di Indonesia. Nah, ini sebagai kesimpulan, jadi setiap warga negara yang mengerti makna dan hak dan kewajiban bela negara, jadi kita seharusnya mengerti akan makna pasal 30 ayat 1, yang mana menyampaikan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam melaksanakan pertahanan negara. Dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 yang keduanya menyatakan bahwa tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam urusan pembelaan negara. Sehingga kontribusi kita sebagai warga negara dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI ya dengan cara tetap patuh dan memegang teguh prinsip Pancasila. Jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pelita dan senantiasa menuntun langkah kita. Nah, baiklah adik-adik sekalian, itu merupakan penjelasan secara global mengenai bela negara yang bisa kita lakukan sebagai warga negara. Semoga ada manfaatnya dan dapat meningkatkan rasa cinta tanah air kita dalam rangka mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Sekian dan terima kasih.